Hai semuanya, kembali berjumpa dengan Bapak Agus Yanturi, Guru Kimia Budi Dharma Batam. Pada kesempatan kali ini Bapak akan membawakan praktikum sederhana di kelas 10 dengan topik bentuk molekul. Adapun peralatan yang kita gunakan dinamakan Molimod adalah sebagai berikut. Ya, dalam satu set Molimod memiliki 6 unsur, antara lain yang pertama ada unsur karbon berwarna hitam, memiliki 4 lubang untuk 4 penghubung. Unsur yang kedua adalah oksigen berwarna merah, memiliki 2 lubang untuk 2 penghubung. Lalu yang ketiga ada unsur hidrogen berwarna putih, terdiri dari 1 lubang untuk 1 penghubung. Selanjutnya ada unsur halogen atau 7A berwarna hijau, memiliki 1 lubang untuk 1 penghubung. Lalu ada unsur nitrogen berwarna biru, memiliki 3 lubang untuk 3 penghubung. Selanjutnya ada belerang atau sulfur berwarna kuning, memiliki 2 lubang untuk 2 penghubung. Adapun penghubung-penghubung yang akan kita gunakan pada siang hari ini itu terdapat 3 jenis. Yang pertama ada penghubung pendek berwarna putih, biasanya digunakan untuk senyawa-senyawa yang terlihat seragam, yang tidak memiliki beraneka ragam unsur dalam satu molekulnya. Kemudian ada penghubung medium, yang biasanya digunakan untuk senyawa-senyawa yang tidak terlihat seragam atau memiliki beragam unsur dalam satu molekulnya. Kemudian ada penghubung panjang, yang biasanya digunakan untuk senyawa-senyawa yang berikatan kovalen rangkap 2 maupun kovalen rangkap 3. Pada siang hari ini Bapak akan menggambarkan pemodelan untuk 3 senyawa, antara lain adalah CH4, ada karbon dioksida atau CO2, dan nitrogen di alam bebas atau N2 seperti berikut. Ya, yang pertama ada CH4 atau metana, terdiri dari 1 unsur karbon dan 4 unsur hidrogen. Karena senyawanya terlihat seragam, maka kita akan menggunakan penghubung yang pendek berwarna putih. Bapak akan menggambarkan pemodelannya seperti berikut. Dalam satu senyawa CH4 terdiri dari 1 unsur karbon, kemudian ada 4 unsur hidrogen yang berwarna putih. Nah, caranya kalian tinggal menghubungkan medium pendek tadi yang berwarna putih, masukkan ke dalam 4 lubang-lubang yang sudah ada di unsur karbon. Ya, isi sampai ke 4 lubangnya penuh. Kemudian maka kalian tinggal memasukkan unsur hidrogennya ke semua penghubung yang ada di karbon tadi. Nah, jadi inilah pemodelan untuk senyawa CH4 ya, di mana keempat lubang-lubang tadi sudah terisi penuh dengan unsur-unsur hidrogen, artinya bahwasannya CH4 tidak memiliki sisa elektron, sehingga di dalam pemodelannya bentuk molekul dia akan disebut AX4 ya. AX4 artinya itu adalah senyawa tetrahedral. Oke. Nah, yang kedua ada CO2 atau karbon dioksida. Ya, karbon dioksida itu memiliki 1 unsur karbon dan 2 unsur oksigen, di mana dalam satu molekulnya terdapat 2 ikatan rangkap. Oke, karena ikatan rangkap, maka kita akan menggunakan yang namanya penghubung panjang. Kenapa demikian? Supaya nanti dalam pemodelannya tidak rusak, gitu ya, atau penghubungnya tidak patah. Oke, nah cara memodelkannya seperti ini, nak. Kita ambil 1 unsur karbon, lalu kita masukkan medium panjang ke dalam 4 lubang yang sudah ada di dalam karbon tadi. Nah, kemudian kita ambil yang namanya oksigen yang memiliki 2 lubang, lalu kita masukkan medium-medium panjang tadi ke dalam setiap lubang. Nah, maka akan membentuk seperti ini. Ya, kalau di dalam bentuk molekul nanti namanya adalah AX2 atau linear, terlihat segaris. Kalau dilihat dalam satu sisi pandang ya.
Oke. Nah, ini untuk pemodelan si karbon dioksida atau CO2. Kemudian yang terakhir ada N2 atau nitrogen di alam bebas. Ingat, dalam satu N2 itu memiliki 3 ikatan ya, atau ada ikatan kovalen rangkap 3 maksud Bapak. Nah, jadi kita menggunakan penghubung yang panjang supaya nanti ketika kita hubungkan penghubungnya tidak patah. Oke. Nah, caranya kalian tinggal memasukkan 3 penghubung tadi ke dalam setiap unsur nitrogen. Lalu unsur nitrogen selanjutnya kalian masukkan juga ke dalam setiap penghubung-penghubungnya. Jadi seperti ini dia ya pemodelannya. Kita gambarkan. Iya, sebentar. Oke, nah inilah pemodelan atau bentuk molekul dari nitrogen atau N2 di alam bebas. Ya, mereka juga terlihat segaris jika dilihat satu sisi pandang, sehingga nanti dalam bentuk molekulnya dia adalah AX2 juga yang disebut sebagai linier. Demikianlah praktikum singkat dari Bapak, semoga anak-anak dapat memahaminya dan jangan lupa tetap jaga kesehatan supaya kita dapat belajar selanjutnya dari soal-soal yang akan Bapak sediakan. Sampai jumpa.